Kan orang untuk nyebut saya mulia. Ayo dong, buat komodo. Itu truk komodo. Datang ke apa namanya? Alhamdulillah. Ke Pondok Kiai Imad. Akhir-akhir ini celengan Semar laku di pasar. Alhamdulillah, tapi celengan Semar yang versi asli mulai nggak laku. 2024 celengan Semar nggak laku lagi. Kalah ayo kalah, kalah ayo kalah, ayo kita kalah lagi. Kalah ayo kalah, kalah ayo kalah, ayo kita kalah lagi. Ramai-ramai persekusi, ramai-ramai persekusi, caci maki, partai Tuhan, partai ini, partai itu. Ayo kalah lagi, ayo kalah lagi, siap-siap sakit hati. Ramai-ramai menantikan 2024. Banyak orang nanti pada mudarat, nggak dapat panggung, saudara. Ayo kalah lagi, ayo kalah lagi. Kalau kalah caci maki. Ada banci koar-koar pimpin perang. Dia pikir ini negara nenek moyangnya. Ayo kalah lagi, ayo kalah lagi, ayo kalahkan Jokowi. Bergabunglah dengan kami jika ingin kalah. Kalau kami yang jadi kalah bakal musibah. Mubahalah lagi, mubahalah lagi, mubahalah orang kalah. Ayo mubahalah, ayo mubahalah, mubahalah orang kalah. Aduh. Mulai sekarang rame-rame pada pansos. Ya, ratakan. Saya akan ratakan. I am fighter. Dulu ada yang bilang bahasa Inggris Pak Jokowi lucu. Aneh, tapi presiden. Kemudian ada orang ngaku dirinya sendiri, ngaku sendiri jenderal. Tentara bukan, polisi bukan, pejuang bukan, ulama bukan, Cunabi juga diragukan. Hari ini ingin meratakan, kemudian ditembak. Katanya pejuang, mujahid, banyak pendukung, banyak pecinta. Sampai hari ini belum ditemukan pelaku penembakan. Jenderal karnaval. Tunggu nanti 17 Agustus. Ya. Tunggu. Waktu kecil nggak sempat ikut karnaval, sibuk tawuran. Besarnya ya kayak gitu. Lo anjing, ala lo anjing. Nah, gua nyanyikan gitu kan, nggak enak. Oh, ajojing. Oh, ya ajojing. Maaf, salah lirik. Maaf, salah lirik. Ajojing, ala ajojing. Udah, mending gitu aja. Ini apa lagi? Waktu itu pernah jelang kesepian, gak ada yang peduli lagi, lempar pale anjing ke pondok. Ini mau lempar pale apa lagi? Pale otong. Ratakan, saudara. Aduh, jenderal. Heran gua, kagak malu. Ngaku diri jenderal umat Islam.
Yang satu lagi imam umat Islam. Pemilu kalah. Satu jenderal umat Islam. Dua imam umat Islam. Imamul ummah. Imamul muslimin. Tapi kita tahu di Indonesia ini mayoriti penduduknya beragama Islam. Tapi kok kalah pemilu ya? Makanya jangan rakus, jangan sebarkan fitnah kepada lawan. Kita harus bijaksana. Hana talu, hana menang urang behe, hana talu urang bijak. Tidak akan menang si pemberani. Tidak akan kalah si bijak. Kalau kita mengedepankan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gunakanlah hal-hal yang baik, yang terpuji. Jangan tunjukkan akhlak tercela dengan mencela orang, memfitnah lawan, membuat isu-isu yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat. Ajakan bersatu jangan hanya sekedar slogan pada saat koar-koar di jalan. Akhirnya kebalik-balik, tidur di masjid, sholat di jalan. Cuman gak ada yang demo kalian, karena kalian tukang demo. Itu udah benar itu. Tidur di masjid, sholat di jalan. Masjid ada, sholatnya di trotoar. Habis itu nyalahin pengguna jalan. Dasar lu PKI, dasar lu kafir. Orang lagi sholat nggak lihat, sholatnya jangan di jalan mas. Setahu saya di Jakarta itu banyak musola, banyak masjid, kan bisa bagi. Yang dari Petamburan sholatnya di Istiqlal, yang dari ini sholatnya di Kebun Kacang, yang dari ini sholatnya di Tanah Abang, yang dari sini sholatnya di sana. Kan banyak itu bisa bagi. Kalau yang komandoin komodo ya begitu. Coba yang komandoi orang berilmu. Nggak akan seperti itu. Jadi, itu semua dilakukan untuk mendapatkan simpati dengan cara yang konyol. Kebalik-balik. Orang biasanya ulama, tokoh agama, doanya bagus-bagus loh. Meredam suasana. Ini doanya, ya Allah susahkan rezekinya, jauhkan jodohnya. Kalau dia udah punya bini, semoga diceraikan sama bininya. Enggak segitunya kali berdoa, itu kesannya mengolok-ngolok Allah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan kau vonis seseorang tanpa mahkamah. Ini ujung-ujung fitnah. Kenapa? Saya merasakan sendiri. Kalau tidak sejalan dengan mereka, kalau bukan PKI, Wahabi. Kalau bukan Wahabi, ya PKI. Atau pembenci. Dan laku. Jika tak kalah, tak akan menyembah Allah lagi gitu. Belum lagi partai setan, partai Tuhan. Sekarang berbondong-bondong naik caleg yang katanya itu partai setan. Dari kalangan mereka, ya Allah, itulah politik, saudara. Jangan bawa agama ke dalam politik. Tetapi politik bawa ke dalam agama. Dengan cara-cara berakhlak. Dengan cara-cara agama. Bukan menjadikan agama sebagai alat untuk mempolitisasi umat. Kalau kayak gini gimana? Dulu katanya ini adalah partai yang berafiliasi dengan PKI. Ini adalah partai setan. Lah sekarang, bocil-bocil pada nyalek dengan partai yang pernah diklaim partai setan. Nah, itulah yang saya maksud, bukan itu. Yang saya maksudkan bukan itu. Yang saya maksud adalah, hari ini kita jangan membenci terlalu. Suatu saat itu akan menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Itulah politik, saudara.
Tidak usah mengklaim orang lain masuk neraka gara-gara beda pilihan dengan kita. Dan kita pun bukan yang punya surga. Walaupun punya surat kacang, tapi nggak berlaku bagi sembarangan orang. Cuma di kalangan kalian sendiri yang berlaku surat kacang versi Maman. Koar-koar mereka satu pun tidak ada yang jelas. Satu pun tidak ada yang jelas. Kenapa TJ mengatakan begitu? Kalian pernah dengar dulu, kalau memang Jokowi berhasil naik di periode kedua, mereka akan pimpin perang. Saya nggak lihat tuh ada perang. Kalau perang selangkangan ada. Tapi kalau perang untuk mengkudeta Jokowi, nggak bisa, saudara. Mengkudeta kepala negara tanpa keterlibatan militer di dalamnya tidak bisa. Konyol. Kecuali people power seperti yang terjadi pada tahun 1998. Itu baru bisa. Kalau sekarang mana ada people power pun udah menafas saja susah. Ya, people power congor sekarang. Powernya udah nggak ada. People-nya juga diragukan. Ya Maman, di mana kini kau berada? Bagaimana nasibmu ya Maman setelah dapat surat kacang? Ya Maman, ya Maman. Aman kau sekarang? Bahaya tak Maman? Aduh, saudara. Udahlah, agak usah. Boro-boro mau mengkodeta pemerintahan yang sah, TJ aja kelimpungan. Bagaimana bisa memimpin umat yang menembak dirinya aja sampai sekarang belum bisa ditangani? Karena memang kita sendiri buat sandiwara. Faham? Bagaimana mau memimpin perang? Bagaimana mau melawan sebuah pemerintahan yang sah? Penembak kita aja kita cari nggak bisa, nggak nemu, nggak tahu bagaimana nyarinya, ya nggak tahu lah. Orang itu cuma sandiwara, nyari prihatin, simpati dari warga. Aku tertembak, saudara. Aduh. Gimana info Mas info gimana? Udah sampai di mana penembakan si Bahar? Hah? Itu Afsek yang 3 orang dulu dipecat itu gimana? Hah? Nggak ada kabar lagi. Terus meratakan Al Zaitun gimana? Aduh, masih hebat tukang obat di Aceh dalam bikin drama. Nggak pinter. Kalau gitu-gitu drama di dalam peperangan, hancurlah kita. Hancur kita. Ya begitu-begitu terus. Begitu terus untuk memancing minat para budak untuk bergabung dengan pejuang-pejuang Islam. Katanya, Nabi kerjanya kok ngerjain orang. Kok ngehoak melulu, prank melulu. Dulu Bapak Prabowo itu adalah hasil ijtima' ulama. Untung kalian nggak milih. Coba kalau kalian milih hari ini, diklaim pengkhianat sama orang ini. Poinnya di situ, diklaim pengkhianat. Mereka tidak mengerti politik, tapi sok-sokan. Saya katakan sekali lagi, politik itu tidak ada tidak ada sahabat sejati, tidak ada musuh yang abadi. Itu hal yang biasa di dalam perpolitikan. Hari ini teman, besok jadi lawan. Itu biasa dalam perpolitikan, dalam menyusun strategi. Itu biasa, nggak perlu bawa-bawa agama ke situ. Memang ranahnya bukan di situ. Politik jangan melibatkan agama, agama libatkan politik. Beda konsep itu.
Kalau kita mengedepankan akhlak, tradisi-tradisi di dalam Islam sesuai dengan ajaran, politik akan sehat. Jangan jadikan agama untuk menghasut. Karena bukan itu, justru agama untuk menghindari hasutan dan permusuhan. Ini dunia woi. Perkara duniawi. Nggak usah kau klaim orang lain masuk neraka. Duniawi. Jangan dihabiskan ke situ semua. Ayo, siapapun pilihan kalian yang ada di sini nih, saya katakan, 3 calon ini adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Mau dia keturunan luar, mau dia keturunan lokal, mau siapapun dia. Terserah kalian mau pilih siapa. Tapi jangan gontok-gontokan dengan fitnah, bumbu-bumbu fitnah, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan ajaran Islam. Jangan. Islam itu adalah agama yang sempurna, sedangkan kita sebagai muslim tidak sempurna. Makanya jangan kau salahkan agama. Kau bawa agama nanti dihina agama kita sama orang, kau baper. Ya marahlah kita. Tapi ingat, semua karena kita. Contoh anak-anak ini ya, anak-anak yang ngaku-ngaku sebagai pejuang nih, gue kasih tahu sama kalian. Nyolek orang suka, giliran dicolek, lapor sama bapaknya. Itu nggak bisa pakai mental seperti itu. Itu bukan mental orang lapangan. Bukan mental pejuang. Kemudian nyolek-nyolek agama orang. Dibalas colek, marah. Mentang-mentang kita mayoritas. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita tahu bahwa ketika orang menyolek-nyolek agama kita, kita marah. Jangan colek agama orang. Mari kita urus agama kita, orang lain ngurus agama dia sendiri. Coba. Pahami itu, pahami. Kayak bocil. Pertama gini, contoh gini. Saya adalah cucu Rasulullah. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ditanya sama Kiai Imad, mana buktinya? Di kitab abad keberapa? Si Imad, siapa lu? Ngapain lu nanya-nanya? Kan bocil gitu. Tes DNA dong. Ngapain tes DNA? Untuk mengakui nasab nggak perlu tes DNA. Katanya darah di dalam tubuhnya darah Rasulullah. Bukti kagak ada. Kalau kagak ada bukti, kagak usah ngaku-ngaku. Selama ini sudah, ya udah kalau sudah masyhur, sudah umum, jangan diulang-ulang terus, muak. Karena daripada akhlak tidak mencerminkan sama sekali. Akhlaknya akhlak Van Houten. Akhlak, ya begitu-begitulah. Netherlands. Saya. Itu harus dipahami, teman-teman. Kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap. Tapi TIJ di kulkas kok ada asap? Karena ada perapian. Makanya ada asap. Orang akan bertanya-tanya ketika ada pengakuan terus-menerus, memaksakan. Gitu. Ya. Ketika ditanyakan bingung. Itu ngaku tiap hari. Kita kalau udah ngaku-ngaku, udah punya persiapan, udah punya data untuk mengakui. Giliran kita bilang, ini ada sejarah nih, ngakunya pejuang, padahal itu pecundang. Tahu dari mana sejarah yang dibuat? Sejarah Belanda dipercaya. Terus, yang mensahkan Robitoh siapa? Belanda. Lo kok percaya Belanda? Kan beda lagi, saudara, beda lagi. Ini ada budak baru nih, buzzer RP. TJ bukan buzzer RP, buzzer gratis. Bukan saya dibayar, saya membayar.
Dolar. Bukan Rp bang hari gini. Faham? Hah? Udah paham? Belum? Kalau belum kita kasih paham lagi. Seharusnya kan si Imad tabayun dulu. Ke Robito. Begini, begitu. Kenapa nggak ente aja tabayun ke Imad? Kan yang caci maki, yang menyerang kan Imad. Kiai Imad nggak mencaci maki dan nggak menyerang. Cuman mengeluarkan statement yang sedikit liar di depan publik. Yang caci maki kalian. Si Imad begini, si Imad begitu. Seharusnya kalian tabayun. Si Imad fitnah. Nah, kalau fitnah, lapor polisi. TIJ ini pernah ngomong, si Alwi, si Jafar Sodik, dan lainnya itu saya ragukan bahwa mereka adalah cucu Nabi. Saya tidak percaya mereka cucu Nabi. Saya bisa dilaporkan. Kenapa giliran orang ini, giliran Kiai Imad, pada bungkam semua. Padahal semua kena. Tidak cuma 1-2 orang. Bukan cuma oknum. Makanya ini menarik bagi saya. Saya mendukung penuh tesis Kiai Imad. Tapi ingat, saya tidak membatalkan nasab Ba'alawi yang tersambung ataupun terputus itu. Selama belum ada bantahan, bagi saya tesis Kiai Imad masih fine sebagai khazanah ilmu. Kenapa saya membuat statement seperti ini? Karena cara bantahan orang-orang yang ngaku suci, yang ngaku mulia, yang ngaku keturunan Nabi sangat tidak berkelas. Ini adalah program Yahudi, ini adalah program PKI, ini sudah terstruktur dengan masif. Itu nggak masuk logika saya. Nggak masuk. Ini adalah upaya-upaya untuk menjatuhkan. Selama ini kalian menjatuhkan kiai-kiai. Ini oknum ya. Oknum dari kalangan Habib menjatuhkan. Bukan cuma sekedar kiai. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailan dijadikan sebagai pembanding Fagil Mugaddam. Nggak perlu moncong-moncong kalian membanding-bandingkan ulama dan wali. Bukan maqam kalian itu. Itu mulut-mulut busuk itu. Cerita dibumbui dengan cerita-cerita dongeng yang gampang diserap oleh orang-orang yang tidak punya akal. Memadamkan api neraka dengan kelingking. Giliran kita bantah, maksud memadamkan api neraka dengan bersedekah. Ya nggak perlu wali dong, kita pun bersedekah. Kan gitu. Awalnya goreng gini, wali. Memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Dipikir neraka itu lubang hidung. Oh, ilmu kewalian ente nggak paham. Lah kalau nggak paham, nggak usah cerita. Ini masyarakat umum. Semakin kau cerita tentang kelebihan kewalian dengan versi kalian itu, semakin ketahuan kalau kalian tidak paham tentang keilmuan dan makam kewalian. Itu bukan konsumsi publik secara sembarangan. Karena tidak semua orang bisa mencerna apa yang kalian sampaikan itu. Kalian sendiri nggak paham yang kalian sampaikan apa. Hah? Gitu, saudara. Aduh. Saya akan ratakan. Contoh nih, ini kita beranalogi aja. Kalau seandainya ya, framingan si Bahar hari ini sebagai pejuang. Kemudian generasi selanjutnya, kalau kita tidak memberikan edukasi, maka orang-orang akan menganggap dia seorang wali yang karamah, yang memiliki karamah. Karamahnya dari hasil dongeng. Begitu juga yang sebelumnya, saya menganggap itu, bahwa ini adalah doktrin turun-temurun. Ini anggapan saya berasumsi.
Berarti dulu orang-orang ini juga buat cerita-cerita dongeng begini. Karena dulu nggak ada yang bantah, hari ini mereka buat lagi. Kalau kita nggak bantah, nanti keturunan kita bakal percaya itu. Contoh, si Bahar bisa menjinakkan singa ketika datang ke kebun binatang. Nanti akan diceritakan begini. Dulu, Dato' Ana, Al-Habib Asli Bahar bentar, banyak binnya, bentar. Bin Datar, bukan, bin Rata. Al-Habib Bahar bin Rata, beliau bisa menjinakkan singa di Taman Safari. Dikala itu hujan rintik-rintik, kemudian berhenti hujannya, cerah langitnya, yang nggak perlu pun diceritakan. Beliau duduk di dalam mobil, kemudian beliau memanggil singa, seraya membacakan doa Nabi Sulaiman, takbir, saudara. Nah, nanti gitu keturunan mereka. Gitu akan ditulis nanti cerita-cerita dongeng itu untuk keturunan yang cari makan. Bahkan dulu dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa datuk kita Al-Habib Bahar bin Datar bin Rata, beliau pernah ditembak. Masya Allah ya ikhwan, beliau hanya terkena sedikit di perutnya. Bagi cucunya wow. Padahal kita tahu drama. Bahkan beliau pernah difitnah ya ikhwan. Datuk kami dulu pernah difitnah ya ikhwan. Datuk kami Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith ya ikhwan, beliau pernah difitnah mengawini perempuan di bawah umur ya ikhwan. Takbir lagi. Itu makanya turun-temurun doktrin itu. Nah, sekarang cerita-cerita halu mereka ceritakan yang terjadi di masa lalu ya seperti ini. Saya jadi berasumsi kan, nanti dulu saking marahnya orang-orang terhadap datuk saya, yakni Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Dulu beliau diciumi tangan di bandara, saudara. Itu yang cium tangan beliau, 3 orang dipecat, saudara. Saking bencinya terhadap beliau, saudara. Kan? Ini logis. Kalau ini kita diamkan, ini tidak kita lawan, doktrin ini akan terus berlanjut. Datuk kami Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith Al-Ratakan, beliau itu pernah meratakan apa aja, tapi nggak ada bukti. Beliau adalah pejuang, beliau keluar masuk penjara, Masya Allah, beliau mengislamkan banyak orang dalam penjara. Anak buahnya orang-orang bertato semua, murid-muridnya ya Allah. Nah itu nanti cerita. Sambil makan gorengan juga. Tahu Datuk Aneh Bahar bin Ali bin Smith. Nah, Aneh tidak bayar kacang ente. Nanti kasih surat. Nanti akan ditolong oleh Datuk Aneh yang bernama Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith ketika engkau mati. Kalau engkau tidak mencintai kami sebagai anak cucu Bahar bin Smith, maka kalian tidak akan dilihat, tidak akan dinampakkan wajahnya terhadap kalian. Ya ikhwan. Itu akan terus turun-temurun. Ya. Makamnya akan dihias, kotak amal ada di kepalanya. Siap datang nanti, kalau kau memasukkan duit ke dalam ini, kau akan jauh dari segala mara bahaya. Ya Allah, ya Allah. Itu berpotensi, saudara. Itu sudah mulai terindikasi, dan saya berasumsi karena saya melihat hari ini cerita-cerita mereka itu seperti ini. Cerita-cerita mereka kan seperti ini. Apa ini ceramah Habib terbaru Indonesia milik ulama tarim, itu udah lama bang, udah saya bahas itu.
Dan saya berharap untuk sahabat TIJ, kita jangan membenci Yamannya. Jangan. Dan sama orang kita bahas ini kita nggak perlu benci. Mereka ini adalah orang-orang lucu yang penuh dengan halu. Cukup kita tertawakan saja. Jangan benci mereka. Mereka tidak lebih baik dari kita. Mereka tidak lebih buruk dari kita. Udah gitu aja. Ini adalah tayangan-tayangan lelucon. Ya. Stand up komedi berbayar. Udah gitu aja. Mereka nangis, kita tertawa. Karena yang ditangisi oleh mereka kita tidak pahami. Nah, udah gitu aja. Jadi kita nggak usah benci. Jangan ada kebencian sedikit pun di dalam hati. Cukup senyumin aja. Tertawakan aja. Tertawa itu nggak jadi dilarang. Karena kita melawan persekusi. Kalau seandainya tertawa kemarin, kalau seandainya persekusi tidak kita lawan, kita hari ini nggak bisa lagi tertawa, saudara. Misalnya kita menertawakan si Rizik, kita menertawakan si Bahar, itu begundal-begundal baju putih bakal datang ke rumah. Nah, cuman kita lawan ini supaya mereka agak sedikit paham lah. Jangan takut dengan persekusi mereka. Kalian yang sudah mengalami persekusi udah pahami bahwa kita hidup di negeri sendiri dilarang tertawa. Koar-koarnya apa? Kita negara demokrasi ya ikhwan. Kita bebas berbicara ya ikhwan. Rezim ini rezim zalim, saudara. Kita nggak boleh tertawa. Kita nggak boleh tertawa bukan larangan dari pemerintah, tapi larangan dari odong-odong ini. Merasa diri berkuasa. Merasa diri raja di atas raja. Raja di raja. Padahal bukan siapa-siapa. Maka harus dilawan. Masa kita melihat orang lucu nggak boleh tertawa? Itu bukan Indonesia, saudara. Orang Indonesia itu ramah-ramah, lucu-lucu. Itulah Indonesia, ramah, lucu. Kita bisa bercanda. Kita nggak kaku kalau bercanda. Orang ngatain kita biasa aja. Kamu ngapain? Dia panggil kita anjing, kita panggil dia kambing. Di Indonesia gitu kan? Setahu saya, soalnya Aceh juga Indonesia nggak jadi merdeka kemarin. Betul nggak Indonesia seperti itu? Anjing, kambing, kita nggak marah, kita nggak saling perang habis itu. Gimana? Ngopi-ngopi dulu, udah manggil anjing, udah manggil babi, ngopi bersama, nggak baper. Kita bercanda, walaupun bercanda seperti itu nggak baik. Tapi ada candaan seperti itu di kalangan anak muda babu tongkrongan. Betul nggak? Betul. Ada anak nongkrong pasti paham itu. Anjing, Bi. Mampir kau dulu, anjing. Oke, babi. Ngopi kita. Apa cerita? Udah cerita. Kita nggak baper, nggak ngambil pasukan. Datang dia halal darahnya. Kenapa? Manggil saya kambing. Kita orang pergaulan, bro. Walaupun kita bukan orang lapangan. Tapi kita paham yang mana bercanda, yang mana serius. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit marah, bawa laskar. Itu pecundang itu namanya. Di Indonesia begitu, kita bercanda, tertawa, ramah, gak dikit-dikit marah. Itulah perbedaan kalian dengan kita. Kita orang ramah, bukan orang marah. Habis itu fitnah Tuhan lagi pemarah. Tuhan itu bukan temperamen, tapi pengasih lagi penyayang. Ajak orang takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhan beda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada Tuhan kita mendekat, bukan menjauh. Ya kan? Kita takut kepada Tuhan, mendekat kepadanya. Jangan bikin orang jauh dari Tuhan. Seolah-olah kalian Tuhan bisa memvonis orang begini, orang begitu. Ente masuk neraka, ente masuk surga. Karena ente baik sama anak, ente masuk surga. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, kawan. Lucu kalian. Udah bikin lucu, nggak boleh ditertawakan. Sialan itu. Kalau nggak mau ditertawakan, jangan lucu, jangan buat lucu.
Ana jadwal ceramah padat sekali. Biar ente tahu. Masa mobil aneh kagak bisa bawa depan panggung. Ana dalam satu malam 12 tempat ceramah. 12 tempat ceramah. Terus kita ngakak. Hah? Dalam satu malam 12 tempat ceramah. Satu malam itu diukur dengan waktu, udah berak makan di situ 12 jam. Di Indonesia. Ceramah 12 tempat dalam satu malam, berarti satu tempat 1 jam. Belum lagi perjalanan. Nggak masuk akal. Ana di pondok ini 10 tahun, di pondok ini 25 tahun, di pondok ini 13 tahun, di pondok ini. Udah, kalau kita hitung semua dia mondok, itu 80 tahun. Sementara usia dia baru 37 tahun. Bagaimana logika kalian? Oh, saya beda, anak ajaib. Oh, itu lain lagi. Saya berguru dengan Al-Habib Fulan, Al-Habib Fulan. Sementara kita cek, Habib itu belum lahir di tahun segitu. Sebelum dia lahir, Habib itu udah lama meninggal. Kita nggak sebodoh itulah, kawan. Ya, agama itu ajarkan. Semua ajaran dalam agama itu baik, benar, dan diterima oleh akal sehat. Makna diterima oleh akal sehat, tidak semua berdasarkan sains. Tapi bukan nonsen. Faham? Ada yang tidak bisa diceritakan, tetapi dirasakan. Ada dohir, ada batin. Walaupun tidak sains, tapi bukan nonsen. Diterima oleh akal. Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berfikir. Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Makanya anak-anak diwajibkan berpuasa, sholat, ibadah ketika akil balik. Sudah berakal. Orang yang sudah tua tapi udah gila, tidak diwajibkan puasa, sholat. Karena udah nggak berakal. Kalau di kalangan kalian enak, majeleb langsung yu. Langsung majeleb. Wali majeleb. Kenapa dia nggak pakai baju? Itu beda, itu wali. Kenapa dia nampakkan auratnya jalan-jalan? Itu wali majeleb. Merokok di dalam masjid, di atas di atas mimbar. Itu nggak apa-apa wali. Tapi nggak pakai baju, nggak apa-apa wali. Itu langsung terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Entah tahu dari mana dia. Karena yang tahu kewalian seorang wali adalah wali. Kan begitu konsepnya. Yang mengetahui kewalian seorang wali adalah wali. Biasanya seorang wali diketahui kewaliannya setelah beliau tiada, setelah beliau mangkat, setelah beliau meninggal. Baru masyhur. Makanya enak sekali. Tinggal framing aja, wali. Orang ngonten aja kayak orang gila dibilang wali. Oh, saya nggak masuk itu. Mau dia pendukung Kiai Imad, mau apa, saya nggak percaya kalau wali-wali seperti itu. TIG percaya nggak dengan karomah wali? Percaya. Karomah merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada para wali. Seorang wali itu tidak akan berani untuk menunjukkan kelebihannya di depan umat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tawadu, malu. Mereka menyembunyikan kelebihannya seperti mereka menyembunyikan aibnya. Kenapa? Malu di hadapan Allah. Mereka bukan siapa-siapa di hadapan Allah, saking tawadunya. Lah kita hari ini obral wali. Wali. Sedekah. Ini wali, sedekah. Wali dijadikan pajangan untuk mengutip donasi. Ada wali. Silakan. Ini ada wali. Yang mau air minum wali, silakan. Wali kok dijadikan kucing depan toko Cina gini. Buat manggil uang. Kok murah sekali wali kalian? Kayak kucing depan toko Cina. Fulus.
fulus, 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 fulus. Siapa itu? Wali. Enggak, itu Celengan Semar. Oh bukan Celengan Semar itu. Kucing depan toko Cina. Hoki. Ada wali, ada hoki. Aduh. Kuburan dijadikan tempat mendatangkan uang. Kayak celengan. Kuburanlah tempat kita untuk merenung bahwa kita suatu saat akan dibenamkan ke dalam tanah seperti orang-orang ini. Setinggi apapun ilmunya, sekaya apapun orangnya, sehebat apapun dianya, dia pasti akan dibenamkan ke dalam tanah. Jadikan tempat merenung. Kemudian prasasti di situ. Sebagai tanda bahwa mereka pernah hidup dan jasa-jasa mereka seperti apa. Bukan untuk mendatangkan uang, cuan, biaya perawatan. Saya pikir perawatan makam, ternyata perawatan bini panitia. Bukan wali medsos, Bang, bukan. Itu wali dobol. Penipu. Aduh. Wali kok buncit. Memang wali rata-rata kurus, tapi tidak semuanya kurus. Kenapa? Wali makan kalimah. Bukan nyerobot walimah terus. Kalimah ini makannya, bukan walimah. Mana ada walimah, ada dia. Wali. Aduh. Lu udah chat istri belum, TJ? Kok kamu kepo banget sih? Nggak usah kau nanya-nanya itu. Kau chat aja bini kau itu. Live terbaru, Bahar ngaku ulama. Udah sering kan? Jangan percaya pengakuan dari dirinya dan budaknya. Lihat kualitasnya. Ulama Al-Fatihah aja kagak becus. Baca Al-Fatihah aja kagak becus. Itu padahal udah belajar 10 hari itu. Karena TJ buat tantangan. Kalau ente ulama, ente pinter, ente hebat, coba ente baca Al-Fatihah. Terbukti kan? 10 hari dia belajar Al-Fatihah, salah bacanya. Gimana mau ngajarin orang lain? Alah, juragan jigong. Apa? Yang nonton live TJ dikatain jongos TJ nggak punya jongos. TJ nggak punya pengikut, TJ punya sahabat di sini. Dan orang-orang yang nonton TJ tidak pernah TJ mintai uang. Nggak pernah. Donasi pingin menjarakan si A, donasi pingin menjarakan si B, nggak ada TJ. Kalian merasa jongos saya di sini? Apa saya perlakukan kalian seperti jongos? Tolong sablon baliho saya, duit-duit kalian, pasang di tempat kalian. Ada? Nggak ada. Tolong cari sumbangan untuk TIJ, karena TIJ melihara anak yatim. Pernah? Nggak ada. Justru orang lain
Gunakan nama saya untuk menggalang donasi kepada anak yatim di rumahnya. Ntar lagi yatim anaknya, dia nggak tahu. Dia nipu mengatakan sumbangan untuk anak yatim. Uang itu dia bawa pulang ke rumahnya. Tunggu. Nggak lama lagi anaknya yatim. Tidak ada kan? Tidak ada. Terserah. Kalian mau nonton live TJ silahkan. Kalian bukan jongos. Kalian bukan budak. Sekalipun budak si Bahar, budak si wali medsos datang kemari, silahkan. Kalian bukan budak saya. Kita ini mencoba untuk memerdekakan setiap dari diri kita sebagai warga negara Indonesia bebas dari perbudakan. Jadilah orang-orang yang berjiwa merdeka. Berani melawan apapun. Walaupun hanya sumbangsi sekedar congor. Karena ini udah zaman milenial. Nggak zaman lagi datangi, nggak zaman lagi. Oh, siapa bilang TJ kita disuruh tabayun? Kayak imat nggak kalian tabayunin? Ya, ini zaman yang canggih. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Ada kalian seperti itu. Tiap malam teleponan yang jauh. Sementara yang dekat, kalian abaikan. Kalian duduk berlima, lima-limanya pegang handphone. Nggak cukup satu, tambah satu lagi. Nggak cukup, tambah lagi. Kita bagi waktu main HP, teman-teman. Kapan kita bercengkrama dengan keluarga? Kapan main handphonenya? Nah, kalaupun kalian nonton live TJ sama keluarga, tapi jangan bawa anak kecil. Karena kata-kata saya kadang-kadang tidak masuk ke dalam sensor ya. Nah, jadi begitu. Ya, mari kita berpikir dengan akal sehat. Kita bisa menempatkan diri. Dan saya tidak pernah mengatakan yang saya katakan benar adalah kebenaran, tidak. Dan yang saya lakukan ini untuk mendidik kalian supaya kalian cerdas, tidak. Saya mengajak kita semua untuk berpikir. Barangkali di antara kita ada yang kita lupa. Kita saling mengingatkan. Paham? Paham. Saya tidak pernah berupaya untuk mencerdaskan kalian. Tidak. Karena saya bukan guru. Saya tidak pernah kuliah di FKIP. Saya tidak pernah mondok. Bagaimana seorang yang bodoh seperti saya bisa mendidik kalian yang cerdas di luar sana? Kalian memiliki beragam latar belakang, basic. Kalianlah orang-orang akademisi, bahkan orang-orang sakti juga ada di sini. Mana tahu saya. Maka dari itu mari kita bersatu. Ini 2024 Indonesia untuk kesekian kali menyelenggarakan pesta demokrasi. Maka berdemokrasilah dengan sehat, tanpa ada caci maki dan fitnah. Apalagi membawa embel-embel agama di dalamnya. Masukkan politik ke dalam agama, jangan masukkan agama ke dalam politik. Jangan menjadikan politik itu sebagai politik murtad. Tetapi jadilah politik yang mu'allaf. Betul nggak kira-kira istilahnya? Kita bawa politik ke arah yang islami, yang santun, yang tidak ada fitnah. Kita mempromosikan produk kita, jangan menjelekkan produk orang lain. Dalam berdagang itu nggak boleh, haram. Perkenalkan produkmu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan komposisinya. Jangan hina produk orang lain. Dia nggak benar, dia nggak ini, dia nggak. Kan itu dipertontonkan secara umum. Dianggap sebagai hal yang lumrah di negeri kita. Diundang ke acara TV, kemudian saling menjatuhkan. Dia nggak benar, dia gini. Track rekornya begini-begini. Masing-masing membuka aib
Partai A membuka aib partai B membuka aib partai A. Kan itu yang dipertontonkan ke kita. Kemudian ketika kita mau mengajak orang untuk bersatu, jangan bertikai di dalam pesta demokrasi, kita dianggap sebagai gibah. Bahkan kalau si Arya bilang apa? Hibah. Hibah nggak apa-apa, hibah boleh. Yang nggak boleh ribah. Hibah itu memberikan harta kita untuk orang lain. Menghibahkan rumah, menghibahkan tanah, menghibahkan harta kita. Itu hibah boleh. Ribah yang nggak boleh. Ribah. Nah, jangan salah-salah. Kita ingin membangun negara, kita ingin membangun negeri. Kenapa kita saling menjatuhkan? Hah? Teman lu sedikit, ya nggak punya teman TIJ. Nggak punya. Sahabat banyak. Teman nggak punya. Nggak usah punya teman. TIJ satu pun nggak ada teman. Jangankan sedikit, satu pun nggak punya. Nggak butuh saya teman. Yang saya butuh adalah sahabat. Kalian adalah sahabat-sahabatku, baik yang mencintaiku maupun yang membenciku di sini. Bagi saya kalian adalah sahabat, sebangsa dan setanah air. Beda pandangan itu hal yang biasa. Nah, kita dididik secara dewasa, walaupun bukan orang lapangan. Begitu, saudara. Kita di sini tidak rasis. Kamu bangun suku apa, B, C, D, kita nggak ngaruh. Apalagi propaganda murahan. Sekarang coba lihat. Sekarang diisukan kalau Kiai Imad ataupun yang mendukung tesis Kiai Imad dianggap sebagai orang-orang yang mengadu domba antara ulama dengan habaib. Selama ini yang mengadu domba ulama dengan habaib siapa? Kalangan siapa, saudara? Yang mengatakan satu orang Habib Jahlul, satu orang Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Itu siapa? Ente-ente kiai ini kalau enggak ada datuk-datuk kami, kalian akan menyembah pohon. Itu siapa? Itu siapa? Kalau enggak ada datuk-datuk kami yang datang ke negeri ini, kalian menyembah pohon hari ini. Itu siapa? Tolong dicerna dengan baik. Kemudian TIJ ngomong seperti ini. TIJ kalau enggak pansos ke Sibahar enggak makan. Kalau enggak caci maki enggak makan. Coba kalian tanya ke mereka. Berarti selama ini mereka mencari popularitas, mencari makan. Caci maki Jokowi. Kalau nggak hina Jokowi nggak makan gitu. Kalau nggak pansos ke Nabi nggak makan. Gampang balikannya. Lihat siapa yang duluan seperti itu, maka itulah orangnya, pelakunya. Pansos ke Nabi, ngaku anak cucu Nabi. Bukti kagak ada. Pansos ke presiden, caci maki. Bukti kagak ada juga. Demo pingin presiden turun dari tahtanya. Ya nggak bisa dipenuhi dong. Itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kalau pingin punya presiden dari kalangan kita, maka ikutilah pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Kalau yang menang bukan kita, masih orang lain juga, ya udah dukung aja untuk membangun negeri ini. Nanti please try again. Hari ini Anda tidak beruntung, silahkan coba lagi. Coba aku mencoba, gagal lagi. Jangan sakit hati. Berarti kita belum bisa dipercaya oleh masyarakat. Belum bisa dipercaya oleh umat. Itu, saudara. Habis drama penembakan, buat drama difitnah oleh anak gadis di bawah umur. Ya iya, ntar lagi dramanya ada orang yang ketangkap sebagai OTK yang menembak Bahar untuk mengalihkan isu lagi. Tapi udah dimaafkan kok, nggak dilaporkan ke polisi, nggak apa-apain. Drama lagi.
Aha, berani di sosmed, samperin kalau betul bang. Ngapain di sini kalau berani? Datangilah. Ngapain di sini komen di sosmed? Datangi. Makanya kalau kita nunjuk orang, 3 jari ini menunjuk ke arah kita sendiri. Makanya nunjuklah begini. Allahu Akbar. Saya, salah saya. Padahal aku kepada ngakunya cucu mulia. Saya lah segalanya. Kalau nggak ada saya, Anda nggak ada. Kita nggak ngaruh, nggak ada kalian. Kita nggak murtad, nggak ada kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita di kampung-kampung malah lebih berisi daripada ajaran kalian yang nggak jelas. Untuk membedakan hadis palsu, dalil palsu dengan dalil asli nggak bisa. Ngapain ngaku-ngaku ulama? Al-Fatihah aja kagak becus. Nenek-nenek kami di kampung ketika ngajarin kami baca Al-Quran, beliau tidak lihat Al-Quran. Sambil melakukan pekerjaan tangan, menganyam tikar, atau membuat apa, bisa. Ketika kita salah baca langsung, ulang, fasal. Wasal. Ulang lagi, balik. Itu salah, tidak ada dengung di sana gitu. Padahal mereka nggak lihat Quran. Lebih hebat mana? Datuk kita apa datuk mereka? Kalau lihat cucunya kagak ada apa-apa saya lihat. Cara menghadapi sebuah masalah dengan emosi, itu nggak bisa pakai orang. Itu nggak bisa dijadikan pemimpin. Itu tidak bisa dijadikan guru. Argumen dilawan dengan sentimen. Anggap aja suara jangkrik. Anggap aja suara kentut. Itu tidak bijaksana sebagai orang tua. Sebagai pemimpin. Tidak bisa pakai. Itu antek-antek komunis. Tabayun belum. Nanya belum. Itu antek-antek komunis. Peliharaan rezim. Buzzer RP. Itu nggak bisa ikut. Terima kasih matur sekelangkong Madura. Salam buat rekan-rekan saudaraku Madura semuanya. Coba kalian lihat bantahan tesis Kiai Imad. Si Imad begini, si Imad begitu, ini begini, itu begitu, ini politik, ini PKI. Aduh ya Allah, disitulah hilang respect saya terhadap kalian. Jangan dengan kebencian, coba. Kalau kalian cucu yang mulia, orang yang berilmu agama tinggi dengan cara yang baik. Dudukkan. Ogah, kagak penting, kagak level. Dan di situ hilang respect kita. Di situ kita menilai sebagai awam. Ini ngakunya orang berilmu. Ketika ada hal seperti ini kok cara nanggapinya dengan fitnah, dengan lelucon, dengan olok-olok. Dengan hinaan. Justru ketika mereka menghina Kiai Imad, saya lihat mereka merasa lebih terhina gitu. Ini pandangan saya. Siapapun mereka. Paham? Maka doktrin-doktrin comberan ini udah tinggalkan teman-teman. Mari kita beragama dengan benar. Kita beragama itu bukan untuk bisa terbang suatu saat. Kita nggak mau jadi burung. Kita tetap ditakdirkan sebagai manusia yang berjalan di atas kedua kaki. Ini seolah-olah ketika kita ilmu agama tinggi jadi gila gitu. Itu udah salah lagi. Aku pingin belajar agama, kalau nanti udah tua jadi gila. Gila dieluk-elukan orang. Gila kenapa? Karena kecintaan terhadap Allah. Kalau bahasa Aceh jawai namanya. Orang yang beriman, orang yang beragama kuat tidak akan jawai. Tidak akan gila di masa tuanya. Ingatannya kuat. Sering membaca Al-Quran, ingatannya kuat. Kita justru begitu. Disuruh ibadah yang rajin di masa muda supaya nanti tua tidak remas-remas tai.
Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita jawai kalau bahasa Aceh. Ini kok habis belajar agama ujung-ujungnya jadi jawai. Jadi orang gila. Agama kita nggak seperti itu, saudara. Kita rajin baca Al-Quran, rajin ibadah, mengajarkan orang lain dengan Al-Quran. Kita akan mendapatkan keberkahan umur di usia, pikun bahasa Indonesianya, kalau bahasa Aceh jawai. Buka celana, jalan di tengah jalan, siang hari, wali, saudara, kalau tempat kita jawai namanya. Orang Jawa itu. Bukan wali. Makanya kita disuruh belajar untuk tidak jawai. Supaya dibersihkan hati kita, dibersihkan pikiran kita, tenang, tidak jawai. Ada orang berlomba-lomba agama supaya nanti di masa tua jadi gila gitu. Karismanya, ilmunya, auranya semakin kelihatan berilmu. Di sini banyak ulama-ulama sepuh, tapi nggak jawai. Masih bisa ceramah, masih bisa nasihat, masih bisa mengajak umat, masih bisa ditanyakan hukum-hukum. Tempat kalian nggak bisa ditanya apa-apa, takut kualat. Jangan nanya kualat nanti. Jangan nanya kualat. Ngasih rokok aja, udah. Ngasih rokok. Udah, selesai. Kasihan. Kalau nggak digitukan jadi aib. Makanya digitukan. Biar tidak malu keluarga. Biar ada yang rawat. Bilang wali dapat berkah. Keluarga nggak usah rawat. Dirawat sama orang lain. Rawat dia dapat berkah. Dapat ini, dapat itu. Emaknya sendiri di rumah nggak ada yang ngurus. Sibuk ngurus bapak orang lain yang gila. Keluarganya panen besar. Duit masuk, yang ngurus ada. Jalan-jalan lah, luar negeri, ke sini, ke situ, udah, cukup. Hentikan itu, lelucon seperti itu. Terima kasih teman-teman dan sahabatku semuanya. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan tidak sama sekali bermanfaat untuk tumbuhan dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.